Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang energi band diagram pada metal oxide semikonduktor atau nanti disingkat dengan MOS atau MOS. Di sini yang berwarna kuning adalah metal. Jadi M ini adalah metal. Kemudian yang warna merah adalah oxide-nya. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah semikonduktornya. Semikonduktor. Di sini ketika keadaan Vg sama dengan 0. Jadi ini masih disebut dengan flat band. Jadi di sini karena Vg-nya masih sama dengan 0, dia masih flat band atau belum ada pembengkokan dari pita energi. Nah, ini terjadi ketika Vg-nya kurang dari 0. Jadi ketika Vg kurang dari 0, yang terjadi di sini nanti di metalnya atau di gate-nya di sini diberi tegangan yang kurang dari 0 atau negatif, maka nanti di sini akan ada elektron atau nanti kita tulis Q negatif. Nah, karena efek metal oxide semikonduktor di mana elektron tidak bisa menembus ke dalam oxide, maka nanti yang terjadi hanya efek kapasitif. Sehingga nanti di sini ketika ada muatan negatif, maka nanti di sini akan ada muatan positif, Q+. Jadi nanti Q negatif ini akan menarik Q positif, atau muatan negatif akan menarik muatan positif. Dari energi band diagramnya akan menjadi seperti ini. Jadi nanti di sini ada pembengkokan. Jadi band diagram atau energi band diagramnya akan berubah menjadi seperti ini. Di mana di sini nanti akan ada muatan positif atau hole-hole yang akan menumpuk di sini. Nah, keadaan ini disebut dengan akumulasi. Atau bahasa Inggrisnya accumulation. Jadi keadaan di mana di sini adalah semikonduktor tipe P, semikonduktor tipe P, tipe P. Nah, di mana tipe P ini kita tahu bahwa hole itu mayoritas. Sehingga nanti jika ada muatan positif berkumpul di ujung antara oxide dan semikonduktor, maka itu disebut dengan keadaan akumulasi atau accumulation. Selanjutnya yaitu kondisi yang ketiga. Nah, di sini kita lihat dari penumpukan muatannya, maka dia sudah ada di atas, artinya di sini Q positif, atau di sini nanti Vg-nya dia lebih besar dari 0, tapi nilai Vg ini masih lebih kecil dibanding V threshold-nya. Jadi ada V threshold di mana nanti akan bisa membuat channel. Nah, di sini kita lihat dari energi band diagramnya sudah berbeda. Ketika Vg lebih besar dari 0, maka di sini nanti akan terjadi penumpukan muatan positif seperti ini. Jadi nanti di sini akan ada muatan positif, sehingga muatan positif ini akan menarik muatan negatif atau di sini Q minus. Nanti di sini akan berkumpul elektron-elektron. Jadi di sini nanti akan ada muatan negatif atau elektron. Walaupun kita tahu di semikonduktor tipe P ini elektron itu adalah minoritas, tapi minoritas itu tetap ada sehingga di sini agak berbeda karena minoritas, maka Q negatifnya akan menjadi seperti ini. Dia tidak lebih banyak dibanding yang akumulasi. Nah, keadaan di mana Vg lebih besar dari 0 dan Vg kurang dari V threshold-nya, ini disebut dengan deplesi atau depletion.
energi band diagramnya menjadi seperti ini. Nah, kondisi ketika dibuat VG-nya lebih besar lagi, artinya di sini VG masih kurang dari VT. Nah, ketika VG-nya lebih besar dibanding VT, atau VGET lebih besar dibanding V threshold, sini saya tulis ini gate, ini threshold. Maka di sini band diagramnya kita lihat dia akan sangat miring seperti ini. Nah, nanti di sini akan ada key plus karena ini muatan positif lebih besar dari 0. Dan nanti di sini selain ada key negatif atau di sini kita sebutnya akseptor yang orange ini, akseptor. Dimana di sini muatan negatifnya, dan yang hijau ini nanti disebut dengan elektron yang akan mengalir. Nah, keadaan ketiga di mana VG-nya lebih besar dari VT, ini disebut inversi. Tahu bahasa Inggrisnya inversion. Ini sepertinya salah tulis nih, harusnya menggunakan S, inversion atau inversi. Kenapa disebut inversi? Karena kita lihat bahwa di sini adalah semikonduktor tipe P, di mana tipe P sendiri itu elektronnya merupakan minoritas. Nah, minoritasnya berkumpul di sini, maka itu adalah keadaan terbalik atau inversi. Berbeda dengan akumulasi, akumulasi adalah hole-nya yang berkumpul di sini, atau itu mayoritasnya berkumpul di sini, maka disebut dengan akumulasi. Jadi ini merupakan 3 keadaan: akumulasi, deplesi, dan inversi ketika VGT-nya berbeda-beda. Nah, nanti untuk tipe yang berbeda, misalnya tipe N, maka itu kebalikannya. Di tipe N, VG-nya lebih besar dari 0, itu akumulasi. VG kurang dari 0 dan VG-nya masih lebih besar dibanding VT, itu masih deplesi. Begitu juga inversinya itu terjadi ketika VG-nya kurang dari VT.